Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali tajwid wa tahsin. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di bab apa kemarin Pak? Terakhir wasatul halqi, ya. Berarti hari ini adalah adnal halqi. Baik. Adna al halqi yaitu tenggorokan bagian atas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tenggorokan bagian tengah, dan kita sampaikan juga tentang rincian lebih tepatnya itu di mana, gitu kan? Lebih tepatnya di mana? Baik. Karena dulu di antara jenis makharijul huruf itu ada makharij yang sifatnya muhaqqaqun, ada yang muqaddarun. Muhaqqaqun itu makharij yang kedua sisi pertemuannya itu harus diketahui dengan jelas. Itu disebut dengan makharij muhaqqaq. Ada yang muqaddar. Muqaddar itu kedua sisinya yaitu apa? Mohon maaf, huruf-huruf hijaiyah tersebut tidak tertumpu pada yaitu sisi tertentu. Nah, huruf halqi adalah termasuk bagian dari huruf muhaqqaq. Maknanya kedua sisinya diketahui dengan jelas, harus diketahui dengan pasti kedua sisinya itu. Kita akan membahas dari bagian al-halqu yang terakhir, yaitu adna al-halqi, ya, adna al-halqi, tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas ada dua huruf. Huruf apa di situ? Huruf ghain sama kha. Nah, tepatnya di mana? Nah, jadi adna al-halqi, perhatikan, yaitu adna halqi. Ada dua huruf, yaitu hurufnya apa kemarin? Ghain sama apa? Kha. Ghain sama kha. Dua huruf ini tepatnya di mana? Dua huruf ini kedua sisi makharijnya yaitu pertemuan antara satu jadrul lisan, yaitu jadru al-lisan. Jadrul lisan bertemu dengan jidarul halqi, jidarul halqi lil khalfi. Itu jadrul lisan, jadru al-lisani bertemu dengan jidaru halqi lil khalfi. Apa itu jadrul lisan kemarin? Jadrul lisan itu maknanya akar lidah. Akar lidah bertemu dengan dinding tenggorokan bagian atas. Ini huruf ghain sama kha. Itu apa? Jadrul lisan, akar lidah. Disebut akar lidah itu kalau kita gambarkan seperti ini, Pak. Mohon maaf. Ini kita gambarkan, itu lidah. Itu lidah. Nah, ini lidah. Nah, ini disebut dengan akar lidah lah. Ini disebut lisanul mizmar kemarin. Dan ini disebut dengan apa namanya? Pita suara. Perhatikan. Nah, ini seperti ini. Secara gambar apa namanya? Ini pita suara. Pita suara itu miliknya huruf apa kemarin? Yang pita suara itu miliknya huruf apa?
apa? Hamzah sama ha. Ini disebut dengan lisanul mizmar kemarin. Lisanul mizmar di sini nih. Miliknya siapa ini? Huruf apa? Kemarin lisanul mizmar ini. Itu apa? Ain sama apa? Ha. Baik. Inilah disebut dengan akar lidah. Di sini nih. Yang namanya akar itu kan sesuatu nggak kelihatan toh, Pak. Lidah kita itu kan di atas. Ada 3 bagian. Ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Setelah pangkal lidah lah ininya disebut dengan akar. Makanya dia tidak kelihatan. Dan disinilah milik siapa? Apa tadi? Ghain sama apa? Kha. Ghain sama kha. Disebut dengan akar lidah. Bertemu dengan apa? Dinding tenggorokan bagian atas. Nah, ini ghain sama kha, tepatnya seperti itu. Jadi pahami mana bagian akar lidah, mana bagian lidah bagian dalam, kemudian bagian pita suara. Maka lengkap sudahlah pembagian, yaitu apa? Huruf halqi. Itu lengkap sudah pembagian huruf apa? Halqi. Baik. Ini yaitu apa? Pembagian huruf halqi. Terus bagaimana pengucapannya, pelafatannya kedua huruf ini? Yaitu sama, tidak ada perbedaan, yaitu apa? Dengan mendekatkan ke dua sisi makhraj. Dengan mendekatkan kedua sisi makhraj. Dengan mendekatkannya. Berbeda dengan kemarin hamzah. Hamzah itu ditahan kuat. Kedua sisi makhraj bertemu dengan kuat, itu hamzah. Kalau ain mendekat kemudian kembali lagi, ya kan? Kalau ha dia malah justru terbuka dengan lebar. Ha dengan mendekatkannya. Lah kedua sisi makhraj untuk ghain sama kha adalah sama. Mendekatkan kedua sisi makhraj, kemudian apa? Disertai, oh ya ini lupa, disertai meningginya pangkal lidah. Itu disertai meningginya pangkal lidah. Ini cara pengucapan ghain sama kha yang lengkap, yaitu disertai dengan meningginya pangkal lidah. Oh, naik pangkal lidah. Oh, naik pangkal lidah. Nah, ini untuk apa? Ghain sama kha, yaitu ghain sama kha. Ini ringkasan, yaitu penjelasan makhraj ghain sama kha. Jadi kita bisa mengetahui ya Pak ya, di sini ini bagiannya. Ini bawah, paling bawah disebut apa kemarin namanya ini? Pita suara. Yang tengah disebut apa kemarin? Lidah bagian dalam, ya kan? Lisanul mizmar kemarin namanya. Kalau bahasa Arabnya lisanul mizmar. Kalau atas disebut apa ini? Jadrul lisan. Apa itu jadrul lisan tadi? Akar lidah. Akar lidah. Nah ini 3 bagian. Maka
lengkap sudah pembagian al-halqu. Al-halqu itu ada 3 bagian kan? Ya. Ada sekarang ini apa namanya? Tenggorokan bagian bawah, kemudian tenggorokan bagian apa? Tengah, tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian bawah apa tadi? Kedua sisi makharijnya apa? Tenggorokan bagian bawah, kedua sisi makharijnya apa? Kedua pita suara. Tenggorokan bagian tengah, kedua sisi makharijnya apa? Lisanul mizmar. Tenggorokan bagian atas apa kedua sisi makharijnya? Tuh, apa itu? Jadrul lisan. Apa jadrul lisan itu artinya? Akar lidah bertemu dengan dinding tenggorokan bagian atas. Ini rinciannya. Rincian dari yaitu al-halqu. Rincian dari al-halqu. Makanya al-halqu ada 3 bagian, yaitu tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian atas. Sudah lengkap. Ini al-halqu. Kalau di buku belum dilengkapi kayaknya. Di buku ada itu penjelasannya. Belum ya? Belum. Nah, dengan mendekatkan kedua sisi makharij disertai apa tadi? Meningginya pangkal lidah. Jadi bagaimana? Wow. Bukan cuma sekedar gha, enggak gha, tapi pangkal lidah naik karena kedua huruf ini adalah huruf tebal. Huruf ghain sama kha itu adalah huruf tebal. Jadi pembacaannya wow. Nah, itu loh Pak, suaranya besar. Sampai nek ngerti pewayangan sapa sing suarane gede, Pak. Oh iya. Nah, werku udara ya. Suarane tafkhim semua, tebal semua suarane. Oh. Oh. Coba. Oh. Bukan gha. Kalau cuma gha itu bisa semua. Tapi tebal, pangkal lidah itu naik. Jadi lidah bagian pangkalnya naik. Oh, coba. Oh. Bukan cuma sekedar hu. Kalau cuma hu, perhatikan. Kayak gini tebal atau tipis? Kalau saya bilang cuma hu, tebal atau tipis ini? Tipis. Cuma suaranya saja yang keras, toh. Tapi dinaikkan pangkal lidahnya. Oh. Nah. Oh. Coba. Oh. Oh. El. Nah, nanti setelah ini nggak ada istilah ghairil maghdubi. Nah, ini tepat atau belum? Ada orang membaca ghairil maghdubi. Tepat atau belum? Belum. Apa? Belum tepat. Jadi al-mau. Coba. Al-mau. Gha. El. Ghalaba. Aulaba. Tebal, pangkal lidah naik. Aulaba. Coba. Ghairi. Oh, tebal. Ghairi. Al-mau. Tuh, tebal. Al-maghdubi. Nah, jadi kalau ada orang terlebih malah yang sering terjadi kesalahan huruf ghain itu malah jadi qalqalah. Bagaimana? Ghairil maghdubi itu magh. Ini sudah satu enggak tebal. Ini tipis malah jadi qalqalah. Padahal ghain itu memiliki sifat qalqalah atau tidak? Tidak. Nah, berarti kalau ada orang membaca ghairil maghdubi wes qalqalah tambah hamzah pula. Ada orang membaca ghairil maghdubi ada hamzahnya itu kan. Tapi bagaimana? Al-mau. Coba. Al-maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghuliba.
Nah, tebalkan. Ghuliba. Nah, kecuali kalau kasroh. Kasroh baru sedikit dikurangi. Ghilma. Coba. Ghirah. Bukan goi, enggak, tapi ghi. Coba. Ghi. Tetap tebalnya ada tapi cuma berkurang. Ghi. Baik. Kho. Coba. Sama tebal. Kho. Khairu. Khalidina fiha abadan. Khairul bariyah. Khairan yarah. Akhwana ikhwana. Coba. Akhlada. Tebalkan coba. Akhlada. Yakhludu. Khalaqa. Baik. Jadi bedakan ya antara huruf ghain. Ingat, kedua huruf ini, huruf ghain dan huruf kha, termasuk huruf apa tadi? Huruf tebal. Bagaimana cara menebalkannya? Yaitu dengan meningginya pangkal lidah. Pangkal lidahnya naik. Jadi coba. Coba. Bukan keras-kerasan. Tapi kita tebal-tebalan. Coba. Coba. Ini. Jadi apa? Huruf ghain dan huruf apa? Kha. Huruf ghain dan huruf kha. Berarti selesai pembahasan al-halqu. Berarti kita sudah menyelesaikan dua makharij. Yaitu pertama makharij al-jauf, kedua makharij al-halqu. Baik. Al-jauf ada berapa huruf Pak? Al-jauf itu 3. Apa itu? Alif, wawu, ya. Ketiganya sukun. Kalau alif didahului dengan fathah, kalau wawu didahului dengan dhamma, kalau ya sukun didahului dengan kasrah. Baik. Kemudian masuk ke al-halqu. Al-halqu ada berapa bagian? 3 bagian. Bagian apa saja itu? Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian atas. Oke. Tenggorokan bagian bawah berapa hurufnya? 2. Apa itu? Hamzah sama ha. Lebih tepatnya di mana kedua sisi makharijnya pertemuannya? Kedua pita suara. Kalau hamzah bagaimana? Merapat atau menyempit? Merapat dengan kuat. Merapat dengan kuat kedua sisi pita suara. Itu hamzah. Kalau ha bagaimana ha? Justru malah kebalik. Huruf ha itu terbuka dengan lebar. Ini ha. Kemudian selanjutnya pertengahan lidah, pertengahan tenggorokan. Ada berapa huruf? Ada 2 huruf. Apa itu? Ain sama ha. Pertemuannya kedua sisinya di mana? Ayo. Iya. Namanya apa namanya? Lidah bagian dalam atau lisanul mizmar. Lisanul mizmar bertemu dengan dinding tenggorokan bagian atas. Bagaimana kalau ain cara pengucapannya?
mendekatkan kedua sisi makhraj kemudian kembali lagi. Ya. Kalau ha bagaimana? Mendekatkan kedua sisi makhraj. Itu. Mendekatkan kedua sisi makhraj. Tapi kalau yang selanjutnya ada tenggorokan bagian atas, apa hurufnya? Ghain sama kha. Lebih tepatnya di mana dia kedua sisi makhrajnya? Jadrul lisan. Apa itu? Akar lidah bertemu dengan dinding tenggorokan atas. Bagaimana pengucapan kedua huruf ini? Mendekatkan kedua sisi makhraj disertai dengan meningginya pangkal lidah. Baik, itu lengkap sudah pembahasan apa? Al-halqu. Baru nanti masuk di pembahasan huruf lisan. Dari sini mungkin kita mengetahui yaitu bagaimana pengucapan dengan benar dari satuan-satuan huruf hijaiyah, terutama huruf halqu. Di sana ada perbedaan antara ain dengan hamzah. Ada perbedaan antara ha dengan apa? Ha. Itu, ha dengan ha kemarin. Jangan sampai tercampur, jangan sampai tertukar. Kalau tercampur dan tertukar bisa ada resiko di sana apa? Pertukaran huruf sehingga terjadi perubahan apa? Makna atau arti Al-Qur'an itu. Maka kalau ha baca ha baca ha. Jangan ha dibaca ha atau ha dibaca ha. Ya permisalan ketika sukun sering terjadi itu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Apa ini salahnya ini? Yaitu tak marbutoh statusnya berubah menjadi huruf apa? Ha, malah justru dibaca dengan huruf ha. Berarti kata wailul likulli humazatil lumazah. Tuh, jadi zah. Padahal seharusnya bagaimana? Zah. Zah, bukan zah. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Apa salahnya di sini? Yaitu apa? Seharusnya dibaca ha, justru dibaca ha. Seharusnya, tapi dibaca al-qari'ah. Tuh, ini menggunakan huruf apa yang dipakai? Ha. Nah, ini contoh. Alamin dengan alamin. A'u dengan a'u. Nah, ini juga sama. Jangan sampai berubah. Ta'lamu dengan ta'lamun. Ini juga sama. Jangan sampai berubah. Kenapa? Merubah makna. Baik. Selesai pembahasan kita di makhraj yang kedua ini, yaitu makhraj al-halqu. Al-jawf juga sudah. Insya Allah nanti baru masuk ke al-lisan. Al-lisan hurufnya lebih banyak. Hurufnya al-lisan itu lebih banyak. Maka ya nanti sesuatu yang akan kita pelajari, yang akan kita ilmui juga lebih banyak. Jadi beda ya penjelasan dengan ada di buku. Jadi kalau antum baca yang di buku ya sebatas materinya di situ. Tapi kalau kita jelaskan, kita mencoba untuk lebih rinci lagi, lebih mendalam lagi. Ya kalau di buku ya sudah bacanya sampai di situ. Ini baru bab makhrijul huruf, belum bab sifatul huruf, belum bab-bab yang lainnya. Nanti yang paling puncaknya itu ketika kita membahas tentang bab waqfu wal ibtida. Waqaf dan ibtida. Waqaf itu artinya berhenti, ibtida memulai. Di situ mungkin cuma sekedar menulis rumus, tapi prakteknya waqaf dan ibtida itu luas dan banyak sekali permasalahan yang nanti akan kita bahas di bab waqaf dan ibtida. Itu perkara yang sangat penting. Perkara sangat penting setelah kita mengetahui hukum-hukum tajwid, yang harus kita ketahui hukumnya adalah tentang waqaf dan ibtida. Kenapa? Karena banyak orang membaca Al-Qur'an itu ya semau saya. Berhentinya di sini, memulainya di sini, gitu kan.
Atau terkadang ada orang membaca Al-Quran, menutup Al-Quran pagi membaca, kemudian saya berhenti di sini gitu kan. Nanti siang atau malam tak lanjutin dimulai dari sini. Itu juga ada ilmunya. Ada ilmunya. Baik, insya Allah nanti dibahas nanti. Ini baru membahas makhorid, baru al-halku, masih benar-benar awal. Nah, hitungan 1 sampai 10 itu baru ke berapa, Pak? 0, gitu kan. Masih 0, belum selesai makharij. Belum selesai makharijul huruf. Sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan ke qiraah, ke tilawah. Itu ke tilawah. Kita masuk terakhir sampai surat apa? Mohon maaf. Surah Al-Kafirun. Berarti sekarang setelah surah Al-Kafirun, surah apa? Al-Kautsar. Nah, ini surat favorit, semuanya hafal saya yakin. Gak ada yang gak hafal surah Al-Kautsar ya. Ya, ini surat yang selalu diulang-ulang ya. Kalau sholat, apalagi kalau sholatnya sendiri ya, apalagi kalau sholatnya sholat sunnah, mentok itu gitu. Tapi tidak mengapa, kita pelajari surah Al-Kautsar. Kita siapkan, kita baca dari isti'adzah. Dan perhatikan tentang yaitu makharij dan makharij yang sudah kita pelajari. Baik, kita mulai dari isti'adzah. A'u. Tolong, ini sering saya ingatkan, jangan sampai sama. A'udzu billah hakada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat ha, bukan hi, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi hi jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di situ. Lihat antara hamzah dengan huruf apa di situ? Ain. Beda ya. Inna a'tainakal kautsar. Perhatikan, terkadang ada orang yang memotong kalimat ini salah. Contoh a'taina. Perhatikan, ini sering bacaan seperti ini. Ini bacaan yang salah. Kenapa salahnya? Ini memotong kata. Perhatikan. Inna a'taina. Tuh kan kepotong. A'taina, antara huruf ain dengan huruf ta terputus. Nggak boleh. Jadi gini. A'taina. Tuh. Kemana dulu baru toknya baru disebutkan gitu kan. Maka a'taina, nyambung antara ain dengan ta. Coba. A'taina, coba. A'taina. Awas, hamzah dengan ain. A'taina, coba. A'taina. Jangan dicampur Kalau ini mulai dengan apa ini? Padahal itu hamzah dulu atau ain dulu? Hamzah dulu. Jangan kecampur Coba. A'taina. Baik. Inna a'tainakal kautsar.
kautsar. Satu, dua, tiga. Roknya tebal. Al-kautsar. Awas jangan sampai kau, nggak ada kau. Kau dan aku nggak ada. Kau. Al-kautsar. Coba. Al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kal-kautsar. Satu, dua, tiga. Inna a'tainakal kautsar. Baik. Ini sering terjadi, ayat yang kedua ini dipanjangkan. Fasolli li. Nah, ada yang membaca seperti itu. Padahal itu li-nya panjang atau pendek? Pendek. Dibaca bagaimana? Fasolli li. Nah, kata fasolli li rabbika wanhar. Wanhar. Coba, satu, dua, tiga. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Jangan sampai abe, ada hamzahnya. Abtar. Kita ulang. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Ulangi dari basmalah semuanya, Pak. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Baik. Fadhol, ada yang baca? Mic-nya saat. Fadhol. 3 bapak-bapak, 2 ibu-ibu. Siapa? Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Jangan na berubah na kemana? Na stabil. Jadi jangan na. Ulangi. Inna a'taina a'taina. Naam, ulangi. Inna a'tainakal kautsar. Thar, jangan thar, tha. Kautsar, kautsar. Hakada. Kautsar. Bukan kau. Kau. Kautsar. Naam, ulangi. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar.
wanhar. Nah, ulangi. Fasholli li rabbika wanhar. Fasolli li Pendek. Fasolli li rabbika wanhar. Inna Sya atau sa? sya Sya. Inna syani'aka wal abtar. Syani'aka. Inna syani'aka wal abtar. Baik. Lagi bapak-bapak, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan him hakada. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Dengungkan lagi Pak. Nun bertasdid wajib dengung. Inna a'tainakal kautsar. A'tainaka, dua harokat. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli Fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka Sya pakai shin. Syani'aka. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Satu lagi siapa? Fadhal Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dan kau. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Baik. Inna syani'aka huwal abtar. Ta tipiskan ta. Huwal abtar. Ulangi. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Ibu-ibu. Fadhal Ibu. Ada mic-nya di belakang Ibu? Fadhal. Tafadhali. Enggak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Coba lahnya dua harokat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Ulangi. Inna a'tainakal kautsar. Fa dan fa. Naam. Fasolli li rabbika wanhar. Baik. Inna Dua syani'aka harokat saja. Syani'aka. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Satu lagi Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditambahi lebih dari 2. Bismillahi, enggak. 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Baik. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Sholli li rabbika. Fasholli li rabbika wanhar. Baik. Inna Syani. Dengungkan. Inna syani'aka huwal abtar. Huwal a, bukan huwal a. Antara o dengan a beda. Huwal a, bukan huwal o. Ulangi ayat yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Ulangi bareng-bareng semuanya, Pak. Dari basmalah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Ini akhir dari pelajaran kita. Ya, sedikit kita ambil pelajaran ya Pak dari surah Al-Kautsar ini. Boleh nyoba Bu? Monggo silahkan. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Inna Nah, jangan tapi a'taina. Pisahkan hamzah dengan ain. Inna a'tainakal kautsar. Tha kal belum tha kautsar hakada. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya ta. Apa ta? Beda ta dengan ta. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, Masya Allah. Jadi surah Al-Kautsar itu turun ketika Rasulullah sedang tidur sejenak di waktu asar. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tentang Rasulullah tidur sejenak, kemudian Rasulullah bangun seraya tersenyum membaca surah Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu apa, Pak, Bu? Apa arti Al-Kautsar itu? Al-Kautsar itu kalau bahasa, secara bahasa adalah kenikmatan yang banyak. Itu secara bahasa. Tapi secara hakikatnya Al-Kautsar itu adalah telaga. Telaga yang diperuntukkan untuk Rasulullah SAW di mahsyar kelak. Rasulullah memiliki 2 telaga. Satu telaga di surga, kedua telaga di mahsyar. Itu Al-Kautsar namanya. Telaga di mahsyar. Yang diperuntukkan untuk umatnya Rasul. Yang mana kata Rasulullah, man syariba minhu lam yadhma abadan. Telaga Al-Kautsar itu siapa saja yang meminum di situ tidak akan haus selama-lamanya. Maknanya nanti siapa saja di mahsyar bisa ikut meminum telaganya Rasulullah SAW, tanda kebaikan bagi dia. Karena ada yang ditolak, diusir, tidak boleh ikut minum di telaga Al-Kautsar. Iya, ada yang ditolak, diusir. Siapa mereka? 1, orang murtad. 2, yaitu orang munafik. Yang 3, ahlul bid'ah. 4, ahlul kabair yang tidak bertobat. Itu tidak akan ikut meminum di situ. Karena Rasulullah mengatakan taridu alayya ummati.
Itu ana faratakum 'alal haud, aku menunggu mendahului kalian di telaga. Kemudian telaganya disebutkan oleh Rasul aniyatuhu ka'adadin nujum, bahwasanya tekonya, gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Itu diperuntukkan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada 4 orang yang diusir. Siapa tadi? Munafik. Kedua, ahli bid'ah. Jadi bahaya loh Pak. Jadi orang munafik itu ngeri, diusir nanti. Kedua, jadi ahli bid'ah, itu akan diusir oleh Rasulullah dari telaga tersebut. Ketiga, orang murtad. Keempat, orang pelaku dosa besar yang tidak bertaubat. Wallahu ta'ala al-bisawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.